Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih untuk kesempatan yang telah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berikan untuk menonton video ini. Di sini saya akan bercerita sedikit banyaknya tentang cagar alam Durian Unjuk 1. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin sebagian sudah pernah melihat saya, sudah tahu siapa saya, atau mungkin sebagian sudah ada yang tahu saya tapi tidak tahu nama saya, atau mungkin ada yang benar-benar tidak tahu saya sebelumnya. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Wina Serlina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat memanggil saya Wina. Saya mungkin Bapak Ibu kenal sebagai orang kehutanan. Saya penyuluh kehutanan yang ditugaskan di Resort Sarulangun, yang mana khususnya ada di wilayah kawasan Cagar Alam Durian Hunjuk 1. Nah, kawasan Cagar Alam Durian Hunjuk 1 ini, desa sekitarnya ada desa Guru Baru dan desa Petiduran Baru. Nah, mungkin kalau menyebut Cagar Alam Durian Unjuk 1 nih, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari mungkin tahunya itu sebagian dengan nama hutan bulian. Ada juga yang kenal dengan nama hutan lindung. Nah, sebenarnya 3 nama tersebut wujudnya satu, sama. Nah, dari itu sebenarnya karena wilayahnya ada di sekitar desa kita, maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh tentang hutan lindung atau hutan bulian itu. Mungkin sebagian itu sudah tahu bahwa hutan bulian itu dilindungi. Mungkin juga ada yang tidak tahu atau belum tahu bahwa hutan bulian itu dilindungi. Ada juga yang tahu, mungkin ada yang sudah tahu bahwa di hutan bulian itu tidak boleh ditebang pohon, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh berburu. Namun mungkin juga ada yang tidak tahu bahwa di hutan bulian juga kita tidak boleh mengambil sesuatu baik hidup atau mati, misalnya seperti pohon yang sudah mati atau kayu yang sudah mati seperti seberan itu dari dalam kawasan kita bawa keluar, itu tidak boleh. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk simak video berikut. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh, akan lebih baik jika kita tahu terlebih dahulu apa itu cagar alam. Nah, cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan khas tumbuhan, baik satwa dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan berkembangnya berlangsung alami. Jadi tidak ada campur tangan manusia dalam perkembangan di dalamnya. Selanjutnya, cagar alam di Indonesia itu banyak. Salah satunya yang terkenal itu cagar alam Gunung Krakatau. Dengan khasnya Gunung Krakatau itu yang dikelola oleh BKSDA Bengkulu, dan ada cagar alam Kawah Ijen yang berada dalam pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Nah, ada yang tahu di mana tempat-tempat ini? Nah, selanjutnya kita tahu dulu apa itu cagar alam Durian Unjuk 1. Nah, seperti yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lihat pada video ini, di sini ada peta cagar alam Durian Unjuk 1 dengan luas 73,74 hektar dengan khasnya yaitu hutan bulian. Jadi itu khasnya merupakan tanaman endemik Jambi, kayu kelas 1. Dan desa penyangga di sekitarnya ada desa Guru Baru dan desa Petiduran Baru. Dari peta ini kita dapat lihat nih tutupan lahannya, ada beberapa yang masih hijau dan ada beberapa yang udah hijau muda, berarti kerapatannya udah kurang. Dan di sekitar cagar alam ini ada lahan-lahan masyarakat yang hijau-hijau tuh. Hijau pekat itu ada perkebunan sawit, ada karet, ada juga beberapa lahan kosong. Cagar alam Durian Unjuk 1 ini masuk dalam pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, yang mana menjadi bagian wilayah dari Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Jambi yang berkantor di Bangko, Merangin.
Lalu di Resort Sarolangun tugaskan ada 3 orang, yaitu Poltak Panjaitan sebagai polisi kehutanan, ada Dia Suryani Irsyad sebagai pengendali ekosistem hutan, dan saya sendiri sebagai penyuluh kehutanan. Lalu di Cagar Alam juga ada mitra BKSDA Jambi di sini untuk menjaganya, yaitu ada Masyarakat Mitra Polhut atau MMP kita kenal, dengan nama MMP Brigade Hijau. Mungkin ada beberapa yang tahu siapa orang-orangnya di foto ini. Nah, selain itu juga ada kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan ini namanya Kelompok Tani Hutan Hijau Lestari. Sudah berdiri, sudah cukup lama. Dan selain itu juga ada kader konservasi. Nah, kenapa cagar alam itu perlu dilindungi? Salah satu alasannya adalah melestarikan cagar alam bagi generasi masa depan. Ya, biar anak cucu kita kelak dapat menikmatinya juga. Lalu, sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menyimpan air. Selanjutnya, sebagai rumah bagi tumbuhan endemik bulian dan beberapa tumbuhan langka lainnya seperti balam, kempas, dan medang. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang ada di dalam kawasan yang sebenarnya kondisinya langka dan perlu dilindungi. Lalu, rumah bagi satwa dilindungi seperti beruang, simpai, kucing kuwuk, kijang, dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya banyak juga satwa liar lain yang dilindungi selain itu. Nah, yang tidak boleh dilakukan di cagar alam apa sih? Yang pertama, tidak boleh menebang pohon, baik itu menebang untuk diambil kayunya, ataupun juga menebang untuk merambah, membuka lahan, dan membuka kawasan. Itu lebih tidak boleh lagi. Selanjutnya, tidak boleh mengangkut hasil dalam hutan itu keluar, ya seperti mengangkut hasil kayunya, dan ini juga termasuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Berikutnya, tidak boleh menjual hasil hutan yang berada di dalam kawasan cagar alam 2271. Nah, jadi siapa yang membeli pun meskipun tidak berada di dalam kawasan, namun ketika dia ketahuan membeli lalu menjual hasil hutan yang berasal dari cagar alam, dia akan juga kena sanksi. Selanjutnya, mengambil dalam keadaan hidup atau mati, baik itu misal tanaman hidup seperti bulian, atau seperti anggrek, ataupun yang sudah mati seperti misalnya seberan kayu-kayu bekas illegal logging yang lama itu tidak boleh diambil. Berikutnya, dilarang berburu satwa. Apalagi satwa yang diburu itu adalah satwa-satwa yang termasuk dalam satwa yang dilindungi. Seperti pada foto ini, dan umumnya biasanya orang-orang pada berburu kijang. Selanjutnya, dilarang membunuh satwa. Ya, jika tadi dilarang berburu, karena berburu juga kadang dalam keadaan hidup untuk dijual belikan atau dipelihara. Nah, ini juga dilarang untuk membunuh satwanya itu. Apalagi jika itu satwa yang dilindungi. Selanjutnya, tidak boleh memelihara satwa, apalagi itu satwa yang dilindungi ya, karena ada peraturannya tentang itu dan ada sanksi apabila ada kedapatan memelihara satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya, yang tidak boleh dilakukan di cagar alam yaitu memasuki kawasan tanpa izin SIMAKSI, surat izin memasuki kawasan konservasi yang dikeluarkan oleh BKSDA Jambi. Nah, bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian wajib mengurus SIMAKSI dulu, seperti itu. Sanksi pelanggaran apa aja nih yang didapat apabila terdapat orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit
paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Ini jumlah yang tidak main-main dan sanksi pidananya pun juga tidak main-main. Sanksi pelanggaran ini juga tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tertera pada pasal 40. Nah, ini ada beberapa berita tentang penangkapan pelaku tindak pidana pengerusakan hutan dan ekosistemnya. Seperti ini, 3 penjual tulang kulit harimau di Sarulangun ditangkap. Ini baru aja tahun ini terjadi. Selanjutnya, Ditreskrimsus Polda Jambi amankan 7 orang tersangka kasus illegal logging dan 32 ton BBM ilegal. Nah, ini illegal loggingnya kejadiannya baru-baru saja bulan Juli ini di daerah Muaro Jambi kalau tidak salah. Selanjutnya, berita selanjutnya ada tim Gakum LHK ringkus 2 pelaku illegal logging di Sumatera Barat. Nah, di sini dapat diketahui bahwa penindakan terhadap kegiatan-kegiatan pengerusakan hutan ini bukan hanya pekerjaan Polhut di resort, namun juga melibatkan banyak pihak. Lalu, apa yang bisa masyarakat lakukan? Kami berharap banyak masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Durian Nunjuk 1 mau membantu BKSDA Jambi untuk menjaga kawasan dengan menyampaikan informasi tentang larangan dan sanksi yang tidak boleh dilakukan di dalam Cagar Alam Durian Nunjuk 1 kepada orang di sekitar Anda, dan melaporkan apabila ditemui pelanggaran di dalam kawasan, baik secara langsung ke petugas resort, saya atau teman-teman yang lain, atau dapat melalui WhatsApp atau bisa juga ditelepon dengan nomor 0878 4326 1426 atas nama petugas resort Sarulangun. Jangan sungkan untuk menyampaikan informasi yang Anda ketahui. Nah, bagaimana? Apakah informasi tersebut baru diketahui atau dapat sudah menambah wawasan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Nah, dengan mengetahui tentang Cagar Alam Durian Nunjuk 1 atau hutan bulian atau hutan lindung ini, ayo kita sama-sama bantu menjaga, bantu melestarikan, bantu melindungi. Untuk siapa? Untuk kita dan untuk anak cucu kita kelak. Oke? Nah, sebelum video ini berakhir, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di Guruh Baru ada Cagar Alam Durian Nunjuk 1. Cukup sekian dulu. Sampai berjumpa di lain waktu. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.